Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar IPA, mata kuliah konsep IPA. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan alam. Hakikat ilmu pengetahuan alam merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. IPA atau sains merupakan suatu proses menghasilkan pengetahuan. Proses menghasilkan pengetahuan tersebut dapat dilakukan oleh hasil observasi. Ruang lingkup IPA. Sasaran ilmu pengetahuan alam adalah semesta dengan segala isinya. Misalnya, ilmu fisika memandang kesemuanya itu adalah materi dan energi. Pembagian cabang ilmu IPA. Yang pertama, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi atau merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan. Jadi, IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil produk. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Hakikat IPA sebagai proses meliputi yang pertama, observasi, yang kedua, klasifikasi, yang ketiga, interpretasi, yang keempat, prediksi, yang kelima, hipotesis, yang keenam, mengendalikan variabel, yang ketujuh, merencanakan dan melaksanakan penelitian atau eksperimen, yang terakhir yaitu menetapkan format tabulasi data. Dan yang selanjutnya IPA sebagai sikap. IPA sebagai sikap ilmiah sering disebut juga sikap IPA. Pengertian sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam menemukan suatu pengetahuan baru. Misalnya, objektif terhadap fakta, hati-hati, bertanggung jawab, berhati terbuka, selalu ingin meneliti, dan sebagainya. Selanjutnya, IPA sebagai produk. Produk yaitu merupakan fakta, teori, dan hukum. Batang tumbuh IPA berisi 4 dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual atau fakta, pengetahuan konseptual atau konsep, pengetahuan produk prosedural, prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model, dan yang terakhir pengetahuan metakognitif. Selanjutnya, IPA sebagai aplikasi. Aplikasi merupakan penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Konsep IPA yang sudah didapatkan dalam proses menggunakan metode ilmiah selanjutnya dapat digunakan dalam kehidupan untuk kemaslahatan umat manusia. Kesimpulannya, dari pembahasan tentang hakikat IPA sebelumnya, kita dapat mengambil salah satu inti pentingnya, yaitu bahwa IPA harus dipandang sebagai suatu proses dan sekaligus produk. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA, kedua hal itu harus dijadikan pertimbangan dalam memilih strategi atau metode mengajar, sehingga proses belajar mengajar atau pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.